Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afidatul Chandrawidya 303 20006, Muhammad Azhar Husaini 303 2000027, dan Titik Hanifah 303 2000035 yang menjelaskan tentang pentingnya layanan konseling kelompok terhadap harga diri remaja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa harga diri sangatlah diperlukan dan sangat penting bagi setiap individu, karena dalam kehidupan dan terkhusus bagi seseorang remaja yang berumur 12-17 tahun, harga diri adalah salah satu aspek yang mampu menentukan keberhasilan seseorang individu saat berinteraksi di lingkungan sosialnya, dan hal itu dipengaruhi oleh seberapa jauh individu tersebut menilai keberhargaan dirinya. Remaja atau individu yang menilai tinggi keberhargaan dirinya merasa puas dan sadar atas kemampuan diri dan memandang kelebihannya tersebut lebih penting daripada kelemahannya, sehingga hal itu membuat remaja merasa aman dan mudah dalam melakukan penyesuaian diri dan dengan lingkungan sosial. Sebaliknya, jika seseorang remaja memandang rendah harga dirinya, ia akan memandang dirinya secara negatif, sehingga dapat dikatakan harga diri seseorang individu mempengaruhi individu menampilkan potensi yang dimiliki, di mana harga diri ini memiliki peran besar terhadap pencapaian prestasi individu. Mengembangkan aspek harga diri tidaklah mudah, terbukti dari banyaknya remaja yang merasa bahwa harga dirinya rendah, terutama dalam dunia pendidikan. Masalah yang dapat terjadi ialah remaja sebagai siswa di sekolah merasa kurang percaya diri dan tidak berani tampil untuk mengemukakan pendapat. Siswa menjadi saling tidak menghargai, bahkan siswa pun akan merasa bila guru tidak menghargainya sebagai seorang pelajar, di mana hal ini akan membuat siswa hilang rasa tanggung jawab dan bertindak kasar kepada teman dan guru. Permasalahan tersebut dapat menghambat siswa dalam perkembangan masa remajanya, sehingga perlu memperoleh penanganan secara menyeluruh yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan harga diri siswa adalah dengan melakukan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, layanan konseling kelompok adalah suatu bentuk upaya bantuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah siswa dengan dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok pada hakikatnya adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis, terpusat pada pikiran dan perilaku yang disadari, dibina dalam suatu kelompok kecil, serta mengungkapkan diri kepada sesama anggota dan konselor, di mana komunikasi antar individu dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman serta penerimaan diri terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup, serta untuk pelajar perilaku tertentu ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Penyesuaian diri merupakan usaha individu untuk menanggapi harmoni pada diri sendiri serta lingkungan sosialnya, sehingga diharapkan rasa permusuhan, iri hati, prasangka, depresi, kemarahan, dan emosi negatif lainnya sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien bisa dikikis habis. Apabila dinamika kelompok dan proses konseling dapat terwujud dengan baik, maka anggota kelompok akan saling menolong, menerima, dan berempati dengan tulus. Konseling kelompok merupakan sarana untuk menambah penerimaan terhadap diri dan orang lain, membantu menemukan alternatif cara untuk menyelesaikan masalah, dan menolong konseli untuk mengambil keputusan yang tepat dari konflik yang sedang dialami, serta berguna untuk meningkatkan tujuan diri.
kemandirian dan rasa tanggung jawab pada diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, dikatakan bahwa layanan konseling kelompok dapat memberikan kontribusi yang penting dalam meningkatkan penyesuaian diri. Selain itu, manfaat dari dilakukannya konseling kelompok adalah cara pandang siswa yang memiliki permasalahan akan menjadi lebih luas sebab memperoleh masukan dari anggota kelompok konseling. Menurut Ramadian, menegaskan bahwa kreativitas adalah suatu hal yang penting dalam proses konseling kelompok. Konseling kelompok kreatif memberikan peluang kepada konseli untuk membawa pemikiran dan perasaan menuju pada kesadaran melalui pengekspresian diri dan berbagai cara. Teknik kreatif adalah teknik yang dilakukan dengan menggunakan media di dalam konseling. Teknik kreatif ini dapat membantu konseling mengeksplorasi dan mengungkapkan perasaan melalui seni. Konseling dapat dilakukan menggunakan beberapa teknik kreatif seperti figuran, visualisasi kreatif, musik, media, gambar seperti menggambar atau melukis, serta bermain peran atau drama. Banyak macam media yang dapat digunakan seperti clay, pasir, climb, role play, storytelling, topeng, dance and movement, game, musik, dan lain-lain. Clay adalah seni membuat bentuk benda menggunakan adonan tepung atau bisa menggunakan plastisin. Sedangkan puppet yaitu metode bercerita dengan menggunakan boneka tangan. Clay adalah salah satu media yang digunakan dalam art terapi dan juga psikoterapi. Clay terapi yaitu suatu terapi yang menggunakan media clay yang mendorong konseli untuk mengekspresikan pikiran dan juga perasaannya. Konsep clay terapi diturunkan berdasarkan pada psikologi humanistik yang memusatkan perhatian pada pengalaman dan keunikan tingkah laku dan aktualisasi diri manusia. Dengan bermain clay, klien dapat mengekspresikan perasaannya dengan membuat clay, menceritakan masalahnya melalui clay yang dibentuk dan didengarkan oleh anggota kelompok sehingga kelompok lebih memahami dan dapat menyesuaikan dirinya dengan baik. Serupa dengan konseling kelompok menggunakan media clay, konseling kelompok dengan menggunakan media puppet dapat memungkinkan anak mengeksplorasi dan memperluas pemikirannya serta mendorong mereka untuk berinteraksi dan berpetualang. Fungsi puppet sebagai media dalam konseling ialah sebagai perantara komunikasi, menangkap daya pikir siswa, mengembangkan daya visualnya sehingga anak bisa berimajinasi dengan lebih mudah. Kesimpulannya bahwa layanan konseling kelompok kreatif itu penting dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan harga diri pada remaja. Layanan konseling kelompok kreatif itu bisa menggunakan berbagai media seperti clay, pasir, climb, puppet, role play, topeng, dance and movement, game, musik, storytelling, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.